Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Kolanggara dengan NPM 734220002 dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan membahas mengenai apa sih itu analisis keberangkutan dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan sebagai penerapan digitalisasi interaktif di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dengan dosen pengampu mata kuliah yakni Ibu Marismiati SE MSI. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah apa sih analisis kebangkrutan itu? Analisis kebangkrutan berasal dari bangkrut atau kebangkrutan, yakni adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan dapat mengalami kerugian atau fraud. Sehingga sebelum mengalami kerugian tersebut, suatu perusahaan bisa saja menganalisisnya. Dengan kata lain, analisis kebangkrutan merupakan suatu kondisi di mana perusahaan dianggap mempunyai indikasi atau perolehan peringatan awal yang menjadi tanda-tanda dalam kebangkrutan dengan biasa disebut financial distress. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis dalam analisis kebangkrutan dan juga tipe di dalam analisis kebangkrutan. Dalam jenisnya sendiri terbagi menjadi 4 jenis, yakni ada economic failure, business failure, technical insolvency, dan juga insolvency in bankrupt. Lalu untuk tipe analisis kebangkrutan sendiri terbagi menjadi 4 juga, sama seperti jenis. Yang pertama ada analisis kooperatif, yang kedua ada analisis rasio, yang ketiga ada analisis komposisi, dan yang terakhir ada analisis tren. Namun, pada umumnya untuk tipe analisis kebangkrutan sendiri, biasanya perusahaan itu lebih banyak menggunakan atau selain dari perusahaan seperti mahasiswa yang menjadikan objek penelitian itu yakni analisis rasio. Selanjutnya, kita akan membahas seberapa pentingnya sih pendekatan pada analisis kebangkrutan dalam financial distress. Jadi, pentingnya pendekatan ini didasari untuk mencegah dan juga memulihkan perusahaan yang menjadi tujuan karena biasanya mempunyai tujuan yang sama, di mana suatu perusahaan bisa mengatasi kondisi kesulitan keuangan perusahaan yang nantinya akan mengalami kebangkrutan. Kemudian, metode pendekatan apa saja sih yang sangat penting dalam analisis kebangkrutan ini? Di sini saya melampirkan 4 metode. Yang pertama ada metode pendekatan mengenai analisis rasio keuangan. Lalu yang kedua, metode pendekatan model prediksi. Yang ketiga, metode pendekatan evaluasi manajemen keuangan. Dan yang keempat, metode pendekatan restrukturisasi keuangan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, akan saya jelaskan di slide berikutnya. Seperti yang sudah kita ketahui dan juga saya jelaskan tadi, bahwa pendekatan yang paling umum yaitu menggunakan metode pendekatan analisis rasio keuangan. Mungkin bagi sebagian dari kita sudah tidak asing lagi dengan analisis rasio keuangan. Di sini saya menyampaikan beberapa jenis dari analisis rasio keuangan itu sendiri. Yang pertama ada rasio likuiditas, merupakan kemampuan mengukur suatu kewajiban perusahaan dengan melihat likuiditas jangka pendek dan aktiva lancar perusahaan. Yang kedua, ada rasio profitabilitas, kemampuan perusahaan untuk menghitung hasil laba dari suatu perusahaan atau yang dapat kita ketahui dengan profit margin atau return on asset. Lalu selanjutnya ada rasio leverage, merupakan suatu kemampuan perusahaan yang mana dapat mengukur hutang di dalam perusahaan itu. Dan yang terakhir ada rasio aktivitas, yakni kemampuan mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki.
Biasanya rasio-rasio ini ada beberapa macam jenis lagi, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya adalah mengenai metode pendekatan model prediksi, di mana model prediksi ini terbagi menjadi 4, yakni ada model Altman Z-score, model X-score, model Spring-Gate, dan juga model regresi logistik. Model prediksi ini merupakan suatu perhitungan yang nantinya akan berguna dalam menganalisis suatu kebangkrutan di dalam perusahaan. Yang ketiga adalah metode pendekatan evaluasi manajemen keuangan. Hal ini berkaitan dengan memastikannya rencana bisnis yang mampu sesuai dengan kondisi pasar yang nantinya akan menjadi nilai komposisi hutang dan modal yang optimal untuk dapat mengidentifikasikan area-area apa saja yang dapat dipangkas untuk efisiensi dalam perusahaan. Dan untuk metode pendekatan yang terakhir yakni rekonstruksi keuangan, di mana perusahaan dapat melakukan negosiasi secara ulang mengenai pinjaman dengan kreditur, mencari sumber dana baru dari investor, serta melakukan penjualan aset yang tidak diperlukan atau tidak produktif lagi untuk memperoleh dana tunai. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari tugas kali